dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema hari ini mengenai sedekah dalam sempit. Namun sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk absen dulu nih satu-satu nih Pak Ustadz. Yang pertama, ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Mangga 3. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Humairah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Jihad. Dari Majelis Taklim Komunitas Tajal Haya. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Permata DDI Wilayah Sulawesi Selatan. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, sedekah dalam sempit nih Pak Ustadz. Alhamdulillah ada hikmah kehidupan hari ini Apa itu, tentang sedekah. Ya. Mas Bayu ini kameramen, ini disorot ini. Yang ini, kameramen boleh ambil? Oh sudah. Saya panggil kakak Ece. Ya. Kakak Ece? Ya, saya pernah ngekos. Saya sama-sama ngekos di Jalan Harimau, tapi beda kamar. Ya. Ya, beda kamar ya. Ya. Saya di 77A, kakak Beliau. Ece di 77B. Oh. Dia lihat saya naik sepeda, loper koran. Kalau ada penjual bakso, Mas, waktu itu orang makan bakso saya lihat-lihat kalau tidak ada uang. Kadang kala beli juga. Ini ada di sini. Alhamdulillah, zaman itu tidak pernah saya bayangkan saya bisa bikin masjid 4. Ini salah satu di antaranya. Ya, saya tidak pernah bayangkan waktu itu saya cari-cari beasiswa, susah. Alhamdulillah sekarang sudah ratusan orang saya kasih beasiswa. Kaya? Tidak. Tapi saya sedekah. Karena saya percaya sekali kalau kau belanjakan jalan agamamu maka Allah akan ganti berkali-kali lipat. Masya Allah. Jadi nggak perlu kaya dulu Nggak untuk perlu kaya. bersedekah ya Pak Ustadz? Kalau tunggu kaya, selalu kita bilang setan. Belum. Makanya saya setiap membangun masjid, saya tidak pernah lihat RAB-nya. Rancangan anggaran. Saya tidak pernah. Kenapa? Kalau tertulis 5 miliar, masuk pikiran. Wih, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli emas. Jangan, bangun saja. Saya ada bangun lagi masjid di dekat dari sini, ujung jalan tol dekat bandara. Saya tidak kaya, tapi begitu ini yang terakhir, lampunya harga ratusan juta. Saya minta sama mamanya Cek, saya pinjam dulu emasmu sayang. Untuk gadai. Ya, sedekah itu mesti juga didukung istri. Karena biar suami mau, kalau istri tidak mau, tidak jalan. Apa? Sedekah. Kayak orang kaya. Jadi harus sepakat dulu. Itu Pak harus Ustadz? dua-duanya. Oh. Kita harus membuktikan tidak boleh juga kita bersedekah kalau istri kita terlantar. Tidak bisa. Karena istri itu kewajiban, sunnah yang sedekah ke orang lain. Tata cara dan etika bersedekah itu pertama rumah tangga dulu. Perbaiki dulu kamarnya anak, perbaiki tempat tidurnya istri, penuhi dulu kebutuhan istri, baru keluar. Jangan sampai kita dulu orang-orang tanggung jawab utama kita abaikan. Nah, sudah kita ajari. Nah, sudah. Nah, waktu itu saya bilang pinjam dulu saya gade mas tak sayang. Itu sudah masuk. Allah Karim, saya gade hari ini pergi saya ke Jakarta, ada orang kaya, setiap saya ketemu saya lalu dikasih duit. Begitu saya sampai saya tidak minta, dia kasih. Apa dia kasihnya? Biasanya saya tidak sebanyak itu dia kasih saja sekian ratus ini. Saya bilang subhanallah, langsung saya kasih lihat WhatsApp istri saya pinjam gelangnya, saya bilang Pak Haji lihat ini, saya pinjam ini emasnya istriku untuk bayar lampu, ternyata Allah ganti malam ini. Jangan pernah malas sedekah. Kalau ibu percaya Allah maha kaya. Iya toh? Kenapa susah hidup? Karena kita bakil. Dan Allah tidak minta banyak. 10.000 buat ibu bisa jadi lebih mulia daripada 10 juta orang kaya. Kenapa? Orang kaya 10 juta bisa jadi pembeli pulsa. Ibu 10.000 itu pembeli satu makan nasi untuk anak kita. Dan kok Allah lihat kok berani ini orang kasih sedekah padahal dia juga butuh. Itulah yang Allah. Maka Allah ganti menjadi lebih banyak. Supaya seperti saya tanyakan tadi.
mau punya semangat supaya bersedekah? Mau Pak Ustadz. Saya kasih tipsnya, cara saya Bu. Ibu kan ada rekening toh? Ada. Ada rekening tak Ibu toh? Senang enggak kalau banyak isinya? Senang Pak Ustadz. Senang enggak banyak isinya Bu? Senang. Maka prinsip bersedekah, jangan memberi tapi menyimpan di rekening. Saya kasih Mas Bayu, saya tidak berpikir saya kasih, tapi apa? Saya simpan sama Mas Bayu. Saya mau naik ke gunung Mas Bayu. Saya perjalanan jauh. Ya. Anggaplah saya perjalanan jauh. Ya. Kalau banyak saya bawa kan menderita. Oh berat soalnya. Oh bawalah ini, bawalah ini, bawalah ini. Sama jamaah umroh. Ya kan? Maka saya titip. Mas Bayu, boleh saya titip ransel saya? Oh boleh. Ah, nanti saya ambil setelah tiba. Oh jadi ringan ya Pak Ustadz. Jadi ringan, tapi tetap saya punya. Iya toh? Sampailah saya di Makassar. Mas Bayu, mana ranselku? Ini Ustadz. Enak, dia yang bawa. Masya Allah. Harta saya mau bawa sampai ke akhirat. Jangan saya yang bawa. Saya titip ke masjid. Saya titip ke anak yatim piatu yang kuliah. Saya titip sama janda-janda yang setengah mati beli beras. Nanti di akhirat baru saya ambil. Yang itu dia jadikan rumah, dia jadikan mobil, dia jadikan berlian. Tidak pernah bersedekah. Nanti dia di akhirat tidak ada dia punya. Kosong. Maka supaya rajin bersedekah Ibu, jangan berpikir memberi, tapi berpikir menitip. Jangan berpikir memberi, tapi menitip, simpan saldo. Simpan saldo. Nah ibu-ibu, pernah kita lihat orang bangkrut karena sedekah? Enggak. Coba saya tanya ke ibu-ibu ini semua yang banyak emas berliannya. Kalau mati siapa pakai Bu? Istri kedua. Baik, ibu-ibu udah siap bertanya nih tapi sebentar lagi nih. Tapi kita lanjutkan dulu Pak Ustadz. Jadi sebenarnya supaya lebih bersemangat dan memotivasi kita untuk bersedekah, itu tipsnya pertama perubahan pola pikir dulu ya Pak Ustadz. Bukan memberi tapi menitipkan. Ya menitip. Jangan berpikir memberi, nitip. Contoh konkret tadi itu. Saya daripada saya bawa repot-repot, mending saya titip sama Mas Bayu. Tetap saya punya. Iya betul. Tetap saya punya. Tapi supaya ikhlas dalam bersedekah tuh kadang-kadang suka ada tantangan ya Pak Ustadz. Nah perlu juga latihan. Kalau saya 1 kali latihan masih salah-salah. 2 kali latihan masih salah-salah. Kalau sudah tiap hari latihan lancar. Begitu juga sedekah. Kalau sekali setahun tidak ikhlas. Kalau sudah terbiasa, enggak. Uang 100.000 itu rasanya kita anggap kertas biasa. Saya enggak kaya, tapi saya mau. Saya sepeda-sepeda. Sudah ada itu tempat-tempat duit saya di depan sepeda saya. Enggak perlu orang tahu, pakai masker. Kasih. Kadang-kala ada juga namaku di situ. Kasih gambarku foto. Untuk apa? Oh ternyata Ustadz sedekaji juga. Karena ada orang bilang, apa itu Ustadz cerita-cerita sedekah baru tidak pernah, dia pelit. Perlu, saya bukan pamer, tapi dakwah bahwa Ustadz juga bersedekah. Ini juga kesalahan kita. Dia tidak mau kalau Ustadz kaya. Bagaimana kita mau bersedekah kalau Ustadz miskin? Dia maunya, kenapa Ustadz pakai mobil Mercy? Jadi mau kita pakai PT-PT? Kenapa pejabat yang jahat bisa pakai mobil mewah? Masa ulama tidak boleh? Yang Allah jengkel kalau kamu pakai mobil mewah baru kau pelit. Itu Allah tidak mau. Coba bayangkan Mas Bayu. Kalau ustadznya naik mobil Mercy. Lalu 4 istrinya di atas. Orang bilang sama anaknya, kau jadi ustadz nak. Mobilnya Mercy 4 bininya. Jadi dakwah juga menginspirasi orang untuk jadi daripada berselingkuh. Coba kalau dia sudah naik motor, kehujanan, bawa pisang, dilihat anak-anak Gen Z sekarang, apa dia bilang? Enggak usah jadi ustadz, dari pagi sampai malam pulang cuma bawa ketan. Itu disebut perlu juga dakwah. Ketika belajar agama, perlu belajar membaca bab ikhlas, perlu juga membaca bab dakwah. Jangan dipisah-pisah. Baik, ya? Bersedekahlah ibu. Sedekahnya ibu di bulan Ramadan
biasakan ibu masak lebih kalau memang berkelebihan. Biasanya kebutuhan di rumah cuma 5 piring, jadikan 7 piring. 7 piring itu bawa ke masjid 2 piringnya. Berdoa mudah-mudahan hari esok tambah menjadi 5 piring. Amin. Itulah kekayaannya ibu, ya. Masya Allah, dahsyat sekali. Pak Ustadz, setelah ini sepertinya nih ibu-ibu udah gak sabar untuk bertanya nih. Karena bab soal sedekah ini pasti banyak sekali menyimpan pertanyaan atau keraguan. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dahsyat, kami akan kembali tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.